Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada semester ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan pada program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan kode mata kuliah A04211121. Ini adalah nomor WhatsApp saya. Saudara, para mahasiswa bisa menghubungi saya di 088 123 88031. Email belajar bersama 1981@gmail.com. Jadi nanti tugas-tugas ini disampaikan di sini. Untuk media sosial saya menggunakan Instagram @juhjialex dan Facebooknya @juhji.alex. Para mahasiswa yang berbahagia, agenda perkuliahan kita dalam satu semester ke depan ini ada 16 pertemuan. Pertemuan pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana pada pertemuan ke-8 ini kita akan melangsungkan ujian tengah semester. Lalu setelah itu pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Nah, di pertemuan ke-16 ini kita juga akan melangsungkan ujian ya, akhir semester. Jadi ujian itu ada pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16. Para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan pertama kita akan membahas pengantar, pembahasan RPS dan kontrak perkuliahan. Ini penting menjadi perhatian bagi saudara dalam mengikuti proses perkuliahan pada satu semester ke depan. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas kontrak kuliah, garis besar materi perkuliahan, tugas individu dan kelompok, serta penilaian. Di mana penilaian ini terdiri atas 3 item, ada kehadiran, keaktifan saudara, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kemudian pada pertemuan kedua, ini kita akan langsung diisi dengan diskusi kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang pertama ya minggu depan berarti ya. Minggu depan, minggu yang akan datang, itu langsung kelompok pertama mendiskusikan tema konsep dasar pendidikan. Jadi saudara nanti membuat makalah dan membuat PowerPoint-nya. Ya. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas, mengkaji, mendiskusikan bersama konsep dasar pendidikan. Diharapkan saudara mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar pendidikan yang mencakup pengertian pendidikan. Jadi kita akan bahas definisinya, lalu kemudian asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional. Selanjutnya pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga akan diisi oleh diskusi kelompok kedua. Tema pada diskusi kelompok kedua atau di pertemuan ketiga ini adalah landasan ilmiah dan filosofis tentang manusia. Pada pertemuan ketiga ini, saudara diharapkan mampu memahami dan menjelaskan landasan ilmiah dan filosofis tentang manusia yang mencakup hakikat manusia, wujud sifat hakikat manusia, dan unsur-unsur hakikat manusia. Selanjutnya, pada pertemuan keempat,
Pertemuan keempat akan diisi oleh diskusi kelompok ketiga yang membahas tema hubungan antara perkembangan manusia dan pendidikan. Pada pertemuan keempat ini, saudara diharapkan mampu memahami dan menjelaskan hubungan antara perkembangan manusia dan pendidikan, yang mencakup dimensi manusia, pengembangan manusia, dan potensi dan keharusan pendidikan bagi pengembangan dimensi manusia. Saudara mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya pada pertemuan kelima ini akan didiskusikan oleh kelompok 4, di mana kelompok 4 akan membahas tema dasar-dasar dan tujuan pendidikan. Pada pertemuan ini, saudara diharapkan mampu dan menjelaskan dasar-dasar dan tujuan pendidikan yang mencakup pengertian dasar pendidikan, landasan tujuan pendidikan, landasan ideologis dan yuridis tentang dasar dan tujuan pendidikan. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6 ini akan diisi oleh diskusi kelompok 5 dengan tema pendidikan sebagai suatu sistem. Pada pertemuan ke-6 ini, saudara diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pendidikan sebagai suatu sistem yang mencakup pengertian sistem pendidikan, komponen sistem pendidikan, dan keterikatan antar komponen pendidikan. Pada pertemuan ke-7 akan diisi oleh diskusi kelompok 6 dengan tema konsep pendidikan seumur hidup. Pada diskusi kelompok 6 atau pertemuan ke-7 ini, saudara diharapkan mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar pendidikan seumur hidup yang mencakup pengertian pendidikan seumur hidup, implikasi konsep pendidikan seumur hidup dan program-program pendidikan, dan implikasi konsep pendidikan seumur hidup dan sasaran pendidikan. Saudara mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan ke-8 kita akan melakukan penilaian tengah semester, di mana pada pertemuan ke-8 ini materi yang akan disampaikan pada penilaian tengah semester akan diujikan pada penilaian tengah semester itu mulai dari materi pertemuan pertama sampai dengan materi pertemuan ke-7. Oleh karena itu, agar perolehan nilai yang diperoleh nanti sesuai dengan harapan Anda, saudara semua, silakan nanti direview materi perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Para mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya pertemuan ke-9. Nah, ini pertemuan ke-9 tidak ada diskusi kelompok, tetapi nanti saya yang akan memberikan materi perkuliahan. Pertemuan 9 akan membahas tema hakikat pendidikan dan perannya. Pada pertemuan ini, saudara diharapkan mampu dan menjelaskan hakikat pendidikan dan perannya yang mencakup pengertian pendidik. Nanti dikaji apa sesungguhnya pendidik itu, lalu kemudian peran pendidik seperti apa, komponen sebagai persyaratan pendidik itu apa saja. Nah, ini akan saya sampaikan pada pertemuan ke-9. Jadi pertemuan ke-9 ini bukan diskusi kelompok. Ya. Kemudian pada pertemuan ke-10. Nah, pertemuan ke-10 ini juga bukan diskusi kelompok. Nanti saya yang akan menyampaikan. Ya. Para mahasiswa yang berbahagia, pertemuan ke-11 ini akan diisi oleh diskusi kelompok 7. Diskusi kelompok 7 atau kelompok 7 nanti akan mendiskusikan tema pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi kelompok 7 akan membahas tema ini. Oleh karena itu pada pertemuan ke-11 atau pada diskusi kelompok yang ke-7, saudara mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pendidikan dalam konsep masyarakat, dalam konsep kehidupan bermasyarakat, yang mencakup kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Nah, seperti apa kebutuhan masyarakat itu? Kemudian pemikiran tentang teori pendidikan,
dasar-dasar kelembagaan pendidikan dan tanggung jawab pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini adalah tema dan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 7 pada pertemuan ke-11. Pertemuan ke-12 akan diisi oleh diskusi kelompok 8. Pada pertemuan ke-12 atau diskusi kelompok 8 akan membahas konsep pendidikan formal. Pada pertemuan ini diharapkan saudara mampu memahami dan menjelaskan konsep pendidikan formal yang mencakup definisi pendidikan formal, jenis-jenis pendidikan formal, fungsi pendidikan formal, dan sasaran pendidikan formal. Oleh karena itu, perhatikan betul kelompok 8, ya, materi ini harus disampaikan. Saudara mahasiswa yang berbahagia, kemudian pertemuan ke-13 ini juga diisi oleh diskusi kelompok 9. Jadi kelompok 9 akan mendiskusikan tema konsep pendidikan informal. Pada pertemuan ke-13 ini atau pada diskusi kelompok 9 ini, saudara diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep pendidikan informal yang mencakup pengertian pendidikan informal, jenis-jenis pendidikan informal, fungsi pendidikan informal, dan sasaran pendidikan informal. Pada pertemuan ke-14 ini juga akan diisi oleh diskusi kelompok 10 yang membahas tema konsep pendidikan non-formal. Pada pertemuan ke-14 atau pada diskusi kelompok 10 ini, saudara diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep pendidikan non-formal yang mencakup definisi pendidikan non-formal, standar pendidikan non-formal, dan satuan pendidikan non-formal di Indonesia. Para mahasiswa yang berbahagia, pertemuan ke-15 ini saya yang akan menyampaikan materi pada pertemuan ke-15. Jadi sudah tidak ada diskusi berarti dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Tema pada pertemuan ke-15 ini permasalahan pokok pendidikan dan isu-isu kontemporer pendidikan. Pada pertemuan ke-15 ini, saudara diharapkan mampu memahami dan menjelaskan materi-materi perkuliahan yang sudah didiskusikan bersama, sudah dibahas bersama, yang mencakup berbagai permasalahan pokok pendidikan di Indonesia, jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia, dan isu-isu kontemporer pendidikan. Nah, terakhir pertemuan ke-16 ini adalah penilaian akhir semester. Nah, ini sebagai puncak perkuliahan, ya, di akhirnya diberikan ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Pada pertemuan ke-16 ini, kisi-kisi yang akan diujikan adalah materi pertemuan ke-9 sampai materi pertemuan ke-15. Oleh karena itu, silakan nanti direview kembali materi pertemuan ke-9 sampai materi pertemuan ke-15. Para mahasiswa yang berbahagia, ada tugas-tugas yang harus saudara kerjakan. Ada 3 tugas. Pertama, makalah kelompok, resum perkuliahan, dan tugas individu. Makalah kelompok, setiap satu kelas dibagi menjadi 10 kelompok. Ya, satu kelas dibagi menjadi 10 kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk membuat makalah dan slide PowerPoint tentang materi yang sudah disampaikan. Materi diambil dari RPS dan makalah disajikan dalam diskusi kelas. Nah, semua makalah dikirim ke penanggung jawab atau PJ. PJ menyampaikan makalah tersebut, menyimpan makalah itu, ya, PJ menyimpan makalah tersebut ke dalam Google Drive dan mengirimkan link Google Drive dengan akses terbuka ke dosen melalui WhatsApp group paling lambat 1 hari sebelum kelompok 1 presentasi, ya. Kemudian resum perkuliahan. Pada tugas membuat resum perkuliahan, di setiap akhir pertemuan kuliah, mahasiswa ditugaskan membuat resum singkat tentang konsep atau materi yang diperoleh pada pertemuan tersebut.
Resume menggunakan format yang telah ditetapkan dan dikirim melalui e-learning fakultas ya, yang sudah dikembangkan oleh fakultas. Kemudian tugas individu. Tugas individu itu membuat makalah individu ya, atau makalah karya ilmiah ya. Tugas individu yang dimaksud di sini adalah membuat makalah dalam bentuk karya ilmiah atau jurnal. Nah, setiap mahasiswa diminta untuk mengeksplorasi pengetahuannya ke dalam tulisan dengan referensi yang mencukupi. Nah, minimal 5 judul buku dan 5 jurnal ilmiah yang tentu terindeks di Google Scholar. Soft-file makalah atau jurnal dikumpulkan menjadi satu folder dan dikumpulkan di pertemuan ke-15. Nah, ini adalah tugas individu, ya. Bukan tugas kelompok lagi kalau ini ya. Nah, ini harus diperhatikan bersama. Kemudian penilaian. Ada beberapa komponen, ya, yaitu tugas terstruktur, proporsinya 15%, tugas individu 15%, penilaian tengah semester 30%, penilaian akhir semester 30%, dan kehadiran atau presensi 10%. Ya. Sehingga totalnya ini menjadi 100%. Nah, ini penting, atur strategi, ya kira-kira komponen mana yang harus Anda cermati, karena ini akan menjadi penentu dalam memutuskan nilai berapa yang harus Anda peroleh. Nah, rentang nilainya ini antara 95 sampai 100 itu dapat A, 90 sampai 94 itu dapat A min, 85 sampai 89 B plus, 80 sampai 84 itu B, 75 sampai 79 itu B min, 70 sampai 74 itu C plus, 65 sampai 69 itu C. Nah, kurang dari nilai 65 ini berarti tidak lulus. Nah, ini yang wajib pengulang ya. Yang wajib pengulang ini adalah nilainya kurang dari 65. Kalau 65 ke atas ya, mulai dari 65 sampai ke atas, nah ini tidak wajib pengulang. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Kadang ada mahasiswa yang dia dapat nilai B plus gitu. B plus itu rentangnya 85 sampai 89. Tetapi mengajukan mengajukan permohonan ya untuk mengulang. Nah, ini nilai B plus itu tidak perlu mengulang. Yang mengulang itu yang wajib adalah nilai kurang dari 65. C saja dianggap sudah lulus ya. Jadi bersyukur kalau sudah dapat C gitu ya. Nah, ini penting. Penilaian ini menjadi perhatian yang penting bagi saudara. Atur, targetkan nilai apa yang harus Anda peroleh nanti dalam mata kuliah ini. Nah, ini ya, karena itu niatkan dalam hati masing-masing, targetkan saya harus dapat nilai A atau saya harus dapat nilai A min. Nah, tergantung. Nah, itu kembali kepada niat dan perbuatan saudara masing-masing. Para mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya ada tata tertib yang harus saudara ikuti. Pertama, hadir dalam perkuliahan virtual atau online minimal 80% ya, dari 16 pertemuan. Kemudian aktif dan partisipatif dalam perkuliahan ya. Kemudian meminta izin jika berhalangan hadir, izin ya. Kemudian meminta izin jika ingin berbicara, bertanya ataupun menjawab. Kemudian men-share informasi yang penting-penting saja di dalam WhatsApp grup ya. Dan yang terakhir, tidak boleh ada plagiasi. Nah, ini tata tertib perkuliahan kita dalam 1 semester ke depan. Para mahasiswa yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses menimba ilmu di bangku perkuliahan ini. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan kesuksesan sehingga dapat mengikuti proses-proses perkuliahan secara baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.